Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Munawara dengan nomor IPM 24351059. Saya dari kelas 1B Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang AI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke. Apa hal pertama yang muncul dalam pikiran kamu ketika mendengar kata AI atau Artificial Intelligence? Saya yakin sebagian orang pasti terpikir tentang robot. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini tidak melulu tentang robot. Kenapa begitu? Karena AI atau Artificial Intelligence ini banyak sekali penerapannya, tidak hanya untuk robot. Nanti kita bakalan lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara pembuatan AI sederhana, yaitu pembuatan perhitungan luas volume permukaan kubus dalam C++. Pertama, kita masukkan perintah dalam bahasa C++, yaitu ketik include string. Perintah tersebut digunakan untuk memasukkan file yang memungkinkan kamu untuk mengakses fitur tambahan. Klik enter, secara otomatis kursor akan berpindah ke awal barisan berikutnya di layar. Di baris kedua tersebut kita ketik using namespace, yang mana bagian ini disebut dengan deklarasi yang memberitahu program untuk menggunakan namespace yang berisi banyak fungsi dan objek standar. Langkah selanjutnya yaitu integer main yang disingkat dengan int main. Bagian ini disebut juga dengan deklarasi fungsi utama main yang merupakan pintu masuk eksekusi. Ketik tanda kurung kurawal seperti contoh di layar, yang mana kegunaannya untuk memulai dan mengakhiri fungsi. Kode program ditulis di antara kurung kurawal tersebut. Masukkan kode program selanjutnya yaitu code yang berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Pek 2, setelah simbol operator relasi, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Teks harus diapit dengan tanda petik, dan untuk membuat baris baru bisa menggunakan N atau simbol urutan escape. Pada awal baris berikutnya bisa di-copy dan tinggal kita ubah bagian teks yang diapit dengan tanda petik tersebut. Seperti contoh yang ada di layar, pada chord pertama saya mengisi teks dengan nama saya sendiri. Kemudian pada chord kedua saya mengisi nomor IPM, dan pada chord terakhir saya mengisi dengan judul pemrograman yang sedang kita buat saat ini, yaitu menghitung luas volume permukaan kubus. Dan tidak lupa pada setiap akhir teks memberikan tanda N. Kemudian kita ke deklarasi variabel. Di sini ada beberapa variabel yang perlu kita deklarasikan, dan untuk tipe datanya saya menggunakan float. Float berfungsi untuk bilangan pecahan. Setelah itu kita masukkan variabelnya dengan mengetik float variabel sisi, luas permukaan, dan volume. Selanjutnya yang kita buat yaitu proses input. Di sini kita minta masukkan nilai-nilai untuk variabel sisi kubus. Kita ketik code input panjang sisi kubus. Kemudian kita chain ke variabel sisi. Chain di sini berfungsi untuk mengambil input dan membantu komputer memahami apa yang ingin disampaikan. Dan tidak lupa kita N-kan, karena fungsi N selain untuk memasukkan baris baru, ia juga berfungsi untuk membersihkan aliran output.
Selanjutnya kita masukkan proses untuk kita hitung. Caranya, ketik rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Dalam bahasa pemrograman, kali disimbolkan dengan tanda bintang di atas. Jadi kita masukkan luas permukaan kubus sama dengan 6 tanda bintang sisi tanda bintang sisi. Langkah selanjutnya kita masukkan rumus volume. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kita ketikkan volume sama dengan sisi tanda bintang sisi tanda bintang sisi. Kembali kita masukkan kode dengan isi teks yaitu luas permukaan kubus. Kemudian kita panggil luas permukaan dengan memberikan simbol operator relasi. Begitu pula untuk variabel volume. Kita lakukan hal yang sama seperti variabel luas permukaan kubus. Ketik kode volume kubus dan kita beri simbol operator relasi agar variabel volume kubus terkoneksi atau terpanggil. Langkah terakhir, ketik return. Return ini adalah pernyataan yang mengakhiri eksekusi fungsi dan mengembalikan kontrol fungsi pemanggil. Setelah selesai, kita coba jalankan pemrogramannya dengan klik run yang ada pada pojok atas. Secara otomatis akan mengeluarkan output yang sudah kita buat tadi. Output tersebut berisikan nama saya sendiri, nomor NPM, dan judul dari pemrograman yang kita buat, yaitu menghitung luas volume permukaan kubus. Setelah itu, tes dengan memasukkan atau menginput panjang sisi kubus. Di sini saya coba input panjang sisi kubusnya 46. Kemudian klik enter, secara otomatis akan keluar hasil dari luas permukaan kubus dan volume kubusnya. Dengan panjang sisi kubus 46 menghasilkan luas permukaan kubus yaitu 12.696 dan volume kubusnya 97.336. Oke, begitulah contoh AI sederhana yang dapat kita buat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, AI atau Artificial Intelligence juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Meniru aktivitas kognitif manusia seperti belajar, penalaran, pengambilan keputusan, dan koreksi. Tujuan yang kedua, menganalisis dan mengekstraksi pola dari data besar dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Tujuan yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Tujuan yang keempat, meningkatkan efisien bisnis. Tujuan yang kelima, mengotomatiskan proses bisnis. Dan tujuan yang keenam, meningkatkan pelayanan pelanggan.